ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الكرام والصحابة والتابعين والشهداء الصالحين مشايخنا ومعلمينا ومربي أرواحنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وأحيهم لهم الفاتحة. ولا تصيحوا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la tasihhu qudwatu rajulin wala khunza bimra'atin wala khunza. Tidak sah mengikutnya, berjamaahnya oleh seorang laki-laki ataupun makmumnya itu laki-laki ataupun makmumnya khunza. Khunza itu jeraisa bencis. Nah, bencis. Dua kemaluan. Khunza bencong, banjir. Ini asli nih bencirnya, lain yang ada nih rakitan. Rakitan, bangan diulah-ulah itu ya Allah. Ini asli dua kelamin. Ya, sudah di takhusus semalam kita kupas masalah khunza ini lah, kayak apa kelaminnya. Lawan gember-gember ya Allah sudah gemberakan. Nah, jadi kedosa mengikutnya berjamaahnya yang mana makmumnya itu laki-laki ataupun khunza, berjamaahnya bimro'atin, dengan seorang imam perempuan, ada boleh. Wala khunza, atau imamnya khunza, ada boleh juga. Kenapa? Karena di situ bisa ihtimal, bisa jawaz. Ya, jadi kada boleh mengikut laki-laki dengan imam perempuan, itu wadah. Kada boleh mengikutnya jamaah makmumnya laki-laki, imamnya khunza, karena bisa kemungkinan inya itu menjadi perempuan. Nah, jadi perempuan. Makanya di situ kalau di kitab lain itu khunza muskil, disebut muskil. Nah, itu muskil. Li'annal mar'ah naqisatun 'ala rajul, karena laki-laki itu kurang di bawah daripada, karena perempuan itu kurang daripada laki-laki lah. La yuflihu qaumun apa? Walau amrahum imra'atun. Kada beruntung satu kaum yang mengatur perkara mereka itu kalau bebinian. Apa? Rumah tangga kalau mengatur tuh bebinian kada beruntung, barokah itu. Ada dapat berkah nang imam laki-laki itu kan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imam terhadap perempuan. Itu kan perintah, ya kan? Nah, memang di situ khabariyah sifatnya materi, tapi maknanya insya'iyah, maknanya talab. Nah, jadi apabila kita menjunjung talab, menjunjung perintah, di situ ada keberkahan. Jadi kada boleh bebinian itu jadi pemimpin lah. La ta'ummana imra'atun rajulan. Jangan ya Rasulullah mengimami oleh seorang perempuan itu rajulan akan laki-laki. Kada boleh kalau mengimami. Gitu. Makanya derajat wanita itu tinggi, itu di mata anak, ya lah. Habis. Li'annal mar'ana wal khunzal ma'mum yajuzu ayyakuna dzakaran wal imam unza. Nah, kalau nya khunza al ma'mum, makmumnya tuh khunza, bencong bahasa kita. Itu yajuzu ayyakuna dzakaran, bisa saat inya jadi laki-laki, wal imamu unsa, dan saat itu imamnya jenis bebinian, ada boleh lahir. Nah,
Wa tasihu qudwatul mar'ati bil mar'ah. Boleh mengikutnya berjamaahnya laki-laki, perempuan dengan imamnya perempuan. Makmumnya perempuan, bininya perempuan boleh, lah boleh. Nah, sunnah jamaahnya tapi kada muakkad. Tidak. Kama tasihu qudwatur rajul wa ghairuhu bir rajuli. Sebagaimana boleh mengikutnya bermakmumnya jamaah laki-laki, imamnya laki-laki. Wa ghairu rajul bebinian, ada bapak. Unsa makmumnya ada bapak, yang penting imamnya laki-laki. Ada bapak. Karena imam itu mesti harus laki-laki, itu valid sifatnya. Terbukti adalah laki-laki. Kalau nya masih terawang-terawangan aja ini kira laki-laki ke bini-bini kayak gini nih jadinya. Anak awak. Wa tasihul qudwatu lil mutawaddi bil tayammum. Dan sah pulangan mengikut berjamaah orang yang berwudu makmumnya. Lit tayammum dengan imamnya yang bertayamum imai. Aja kayak apa nih? Beli bepar ben betis tangannya pangluka benar benar. Aja kayak jadi imam lah. Boleh. Alladzi tayammum yang mana la yalzimu i'adah, nang kada wajib bagi itu mengulang. Semalam sudah kena. Kada sah mengikut kepada orang la yasih qudwatum mimman talzimul i'adah, bagi orang yang wajib mengulang. Apa lagi? Wa bimasil khuffi, dan boleh orang-orang berwudu itu berjamaah kepada imam nang imamnya itu mengusap khuf. Ya, mengusap khuf kayak sepatu boot tuh, nah pakai boot. Kolernya melapas, jadi bisa punya khuf aja ketika berwudu. Nah, sementara seorang wudunya wudu sempurna, makmumnya boleh ya. Kenapa? Lil i'tidadi bi salatihima, karena dua orang itu dianggap sah sembahyangnya. Baik orang yang bertayamum, baik orang yang masil khuf, menyapu khuf. Baik. Walil qaimi bil qa'id, dan pulang boleh berjamaah orang yang berdiri kepada nang imamnya berduduk, boleh tak? Wal muttaji' lil qa'idi bil muttaji', boleh pulang nang imamnya berapa? Makmumnya berduduk. Nah, boleh juga pulang. Nah. Kita bila ini ya, ketika Rasulullah ya lah, sakit jadi sembahyang subuh. Nah, terakhir sembahyang subuh sidin nih. Sidin itu kan dipapah, dibawa oleh Sayyidina Ali bin Fadl, menggending sidin, mengimami sembahyang. Saat itu kan Abu Bakar disuruh menjadi imam. Abu Bakar disuruh menjadi imam. Nah, ternyata Abu Bakar ini jadi Aisyah, abah ulun itu raqiqul qalbi, hatinya itu tipis. Ada sanggupnya wahai Rasulullah melihat di mihrab nang biasa sampian menjadi imam, saat itu pian kedada. Lalu Rasulullah lah waktu itu turun di papan imam. Minum yang berduduk putih, makmumnya berdiri. Nah, itu boleh ya. Ruwiya diriwayatkan dengan hadis rawa asy-Syaikhani an Aisyah nina annahu sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautih qa'idan. Rasulullah itu sembahyang dalam sakit yang menjelang wafat beliau dalam keadaan duduk, satu sembahyang subuh ini. Wa Abu Bakrin wan nasu qiyaman, makmumnya Abu Bakar dan jamaah yang lain berdiri. Nah, direklah. Itu fahuwa nasikhun, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini menasakh lima fi hadisihima, bagi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga anha, yang mana itu dari Aisyah kene innama ju'ilal imam liyutamma bih min qawli wa idza shalla jalisan wa sallu jalis julusan ajma'in. Kata bila imamnya duduk, hendaklah makmumnya duduk berataan. Nah, itu dinasakh. Nah, apa kita ada tahu nasih mansabnya? Bina musti hadzal murad bi qouli ta'ala, hadzal murad bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bina musti seorang usul-usul kada mahir ketara upi barangkali tidak. Kita, jadi aku biasa rumah hadirin orang alim deh, luar biasa baca manakib sini. Waktu itu mendalilkan Al-Quran, ada orang yang hafal Quran,
hafal Quran orang mendalilkan Al-Quran waktu baca manakib. Mohon maaf lah disuruh baca akan Qurannya, baca akan Qurannya. Adab sidin karena aku lain mufassir aja sih, lain mufassir, lain muhaddis. Bisa hendak mendalilkan Quran atau hadis kecuali yang sudah didalilkan oleh mereka para ulama. Ulama di kitab ini kan mendalilkan sudah nenek. Ada jadi masalah kita ketika nyampaikan ke orang pakai dalil. Tapi kalau ulama kadang mendalilkan satu masalah, seorang mendalilkan seorang dengan Quran hadis sementara seorang lain kapasitasnya. Allah alam itulah. Man tafassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita kada tahun mana nasikh, mana mansukh. Mana ayat itu banyak ada ayat mutasyabihat, ya. Namun hendak dalil-dalil yang sudah didalilkan oleh ulama aja berdalil. Kalau nyanang kada ada ulama mendalilkan, hadzal murad bi qouli ta'ala, hadzal murad bi qouli ta'ala, hadzal murad bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maafin nama mustik. Aku lebih. Nah, kecuali itu yang sudah pernah dapat dari kitab-kitab juga. Nah, itu adabnya lah. Nah, kalau kamu nak pembacaan, baca ramah kayaknya atau belajaran, jangan langsung kayak itu. Takar dulu kapasitas kita itu seorang ahli mufassir kan. Ada usaha mufassir hafal Quran, minimal hafal dan tahu nasikh mansukhnya. Itu. Kita kada tahu apa dinasah atau kada. Dan asbabul wurud, asbabun nuzulnya ulangan. Kada mudah-mudah. Makanya boleh harus kita mendalilkan ke Quran, ke hadis walaupun seorang bukan mufassir. Biasa apa? As'alu ahla dzikri kan. Nah, biasa apa? Taklid kepada mazhab. Dalilkan dengan dalil yang sudah ulama mendalilkan. Kalau kita belum mampu mencapai kepada martabat mujtahid gitu. Padahal waktu aku menghadiri ceramah itu lah, sidin tuh hafal Quran. Nah minta maaf ya sih baca Qurannya pun aja sidin. Hah? Mulai alim betul ya? Hah? Karena sidin apa? Beadab. Mulai mufassir aja sidin lah. Ketek. Wa yuqasul muttaji' 'ala al-qa'id. Nah, fa qudwatul qa'id bih min babil aula. Nah, mengikutnya orang nang baduduk bih dengan imam nang barabah min babi aula, wa tasihhu lil kamil, boleh pulang bagi orang nang sempurna. Siapa kamil dalam fikih ini? Al balighul hur, tafsirnya ada orang nang balik lagi merdeka. Jadi orang nang balik merdeka bis sobi ma ikut lawan imamnya sobi kakanakan wal abdi dan budak. Seorang merdeka nih imamnya budak ada apa? Atau seorang balik kamil kan balik, imamnya sobi belum balik boleh. Nah, nang penting mumayyiz karena syarat sah itu mumayyiz. Boleh kayak berjamaah aja kapan-kapan imamnya boleh karena sobi nang belum balik itu kan ada syarat sah betul. Itu balik itu hanya syarat wajib itu aja. Bedanya lah. Lil i'tidad bi salatihima karena teranggap sah dengan sembahyang orang nang sobi dan budak. Wa sawa'un fis sabiyi al fardu wan nafil. Sama ada berjamaah lawan imam nang kakanakan dari baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Iya masalah. Yang tarawih imamnya kakanakan suara bagus, ya, hafal Quran, alim pulang ya sudah suruh imam sendiri. Warawa al-Bukhari anna Umar ibnu Salimah bikasrilam kana ya ummu qaumah ala ahdi Rasulillah wa ibnu sittin aw sab'ina sinin. Ada zaman sahabat ngarannya Amrun bin Salimah. Amrun bin Salimah. Sidin mengimami kaumnya di masa Rasulullah masih hidup. Padahal itu saat itu beliau berusia 6 tahun aw sab'ina sinin. 7 tahun sakrawih itu. Debanan 6, debanan 7. Nah intinya kan belum balik. Imami orangnya balik. Ada apa-apa itu. Udah bagus itulah suruh. Mencetak bakat inya. Ya kan anak-anak kali disuruh kan mau. Sampai ketuha sudah mau ya.
Wa anna Aisyah kana ya ummuha 'abdaha Dakwan. Ya. Naam. Dan adalah Aisyah adalah mengimami akan Aisyah tuh hamba beliau karena Dakwan kan orang merdeka. Berjamaah hamba boleh. Naam al-baligh aula minas sabi, tapi orang yang sudah balik lebih aula dengan sabi. Wal hur aula mina abdi. Qala bisyil muadzab wal abdul baligh aula min hurris sabi. Karena kamil lah. Karena kamil. Balik deh. Orang budak, ini budak. Iya itu balik. Itu lebih aula daripada imamnya merdeka. Tapi karena kan nah itu bagus tuh hayuan. Tuh hayuan. Tapi sah-sah aja. Wal a'ma wal basir sawa'un 'ala nafsi. Nah, imam nang picak lawan nang melihat sama aja atas mansus. Qil mengatakan al a'ma aula li anna akhsha. Nah, orang buta itu lebih diutamakan karena dia lebih khusyuk. Nah, kan betinggal apa-apa mah. Beberapa jam aja. Nah, lebih aula tuh qil lah. Tapi menurut Imam Syafi'i kan dalam minhajnya Imam Nawawi ini mengatakan apa kira tadi? Apa sih? Apa? Nah, di situ tak bagus nang picak. Nah, tapi menurut il ini bagus nang picak ya. Menurut Syafi'i kan sama-sama aja. Wa qila al-basir aula, satu qil mengatakan nang melihat lebih aula li anna 'ani najasa ahfal. Karena orang nang picak tuh lawan najis dia melihat. Masih alasan lah. Li ta'arudil ma'nain siwal awal bainahuma. Karena ini bertentangan dua makna selain yang pertama tadi antara orang picak dan buta. Kalau tadi disamakan. Yang pertama tadi picak ke buta. Nah, jadi kamu kawas nih ijma'ul adillah nih lah. Kayak apa? Jam'ul adillah nih kayak apa? Nah, tadi kan alasan orang nang picak aula jadi imam karena khusyuk. Alasan orang yang melihat afdal karena melihat daripada najis. Kalau begitu cari orang yang melihat lebih jaga daripada najis jadinya khusyuk. Nah itu gubajam makro, gubajam pulangan makro. Nah khusyuk. Ulama ini kan ulama lagi. Makanya ulama itu peringkat paling afdal karena ulamanya khusyuk, ya kan? Al ulama apa? Innama yakhsha ya Allah sallallahu min ibadil ulama. Jadi khusyuk ini macam-macam tingkatannya lah. Macam ada nang khusyuk ma'idhi jawareh, ya kan? Nang kayak pas sunnah-sunnah memperhatikan sunnah khusyuk. Ada nang khusyuk di samping menjaga jawarehnya, dia menjaga hatinya juga. Nah, supaya jangan lupa sedikit juga pun daripada Allah. Nah, wal asahu sihhatu salim bisalis Wattahir bil mustahada ghairul mutahayyirah. Pendapat nang paling sahih boleh orang nang salim selamat kita nih. Ini asahnya lah. Boleh mengikut orang nang selamat nang sehat bisalis dengan orang salis. Salis tuh beser bikasrilam aisidesel bol beser kencing. Kencingnya tuh kadada waktu nang cukup gesan berwudu bersuci bebersih istinja, berwudu, berpakaian, ganti pakaian, dan sembahyang. Ya mungkin barang 15 menit, 4 jam. Ada titik dari apa? Kencing tadi. Nah, itu cara sembahyangnya cukup dibersihkan, ganti pakaian, bersihkan, kapali lawan perban. Nah, sekiranya jangan merembes kemana-mana. Nah, dalam getahi bisa ini pacol. Mah aja, genting si utuh marah, sementara lo baik. Imbal itu sembayang. Kalau luar najis gak apa-apa ya, selama masih di hafadzah situ, di perban itu lah, di kapas situ, ada apa-apa. Di plastiknya tapi ya, cuman jangan ikat macul memang aja lah. Kalau pacul di rumah guru, apa aja guru ini pun siapa? Ini plastik di dalam juga kapas, ya sudah tak. Nah ada pun aku jangan ditiis kami lain. Imbal kami ke DTS, tapi nya boleh ditiiskan setengah jam sejam masih ada waktunya kawal bisa bebersih itu wajib menisakan ke dewi perban jadi tiisakan sama naik TS imbal TS sudah TS itu bersih sembahyang kalau ada titik banyak maaf ya. Nah itu orang kali TS lain silis orang silis ini kan ada cukup waktu untuk bersuci
berganti pakaian, berwudu, sembahyang. Berapa yuk kira? 15 menit cukup lah. Ya 20 menit lah sih, kosok-kosok ya lah. 20 menit lah. Hah? Paling 5 menit paling menit titik. Kadang-kadang barang 20 menit itu kali titik. Jadi kan hawanya kayak itu. Jadi cara itu harus diperban sembahyang. Allahu Akbar. Nah, jadi imam sendiri kayak apa boleh? Makmumnya orang salim, orang sehat-sehat aja. Nah lalu jadi sendiri paling sahih jadi Imam Nawawi al-asah, yaitu sah-sah saja, sehat. Wa tahir bil musta'adhah ghairil mutahayyirah. Orang nang tahir nang suci imamnya nih, makmumnya tahir suci. Boleh mengikut dengan perempuan nang masih keluar. Ini makmumnya tahirnya tentunya bebinian juga. Nah, makmumnya bebinian boleh mengikut dengan imamnya mustahadah, nang mengalami mustahadah penyakit, tapi nang gairul mutahayyirah. Ini mutahayyirah perempuan yang mengalami kebengong-bengongan, mu'taddah, belain dari mu'tad, belain dari muqtada'ah. Muqtada'ah ada kayak ini, mu'taddah ada kayak ini juga, ya bingung. Nah, apa ini biasa kita? Berlain dari kebiasaannya. Nafasihatu salatihima min ghairi qada. Nah, kenapa? Karena boleh mengikut dengan orang salis tadi, alasannya karena mereka tuh kada wajib i'adah, itu aja. Kan rumusnya gani yang semalam. Wala yasihu qudwatu man talzimuhu al-i'adah. Ada sah mengikut kepada orang yang apabila orang itu wajib mengulang sembahyang. Itu aja. Apabila orang itu sah sembahyangnya kada wajib mengulang, berarti kita berjamaah dengan orang itu maka hukumnya sah. Tapi watsani khilaful asah sahih yaqul salatuhu ma salatu darurah. Sembahyang orang yang mustahadah dan sembahyang orang yang sadis itu sembahyang darurat. Memang lah diperban. Orang mustahadah itu disuktek. Apa disuktek? Bes. Wa yufhamu mimma dzukir al-jazmu bi sihhati qudwati mithlihi ma bihima. Nah, lalu diambil paham daripada apa yang sudah disebutkan musannif, sah berjamaah seumpama keduanya. Bubuhan selisil baul sama nih. Nang saya kong selisil baul, saya selisil reh sama nih tak. Libung dia di belakang kantut dah. Imamnya sama selisil baul juga sah. Artinya nih barang 20 menit atau 10 menit kadede kita kada makantut terus. Oh, makan kawan gini, makan merapak nih juga. Tahu dure aku aja makan nikah kenapa? Itu kantut dia. Bes. Itu menurut kaul yang kedua. Berarti kan kaul yang kedua ada sah nah ikut berjamaah buhannya. Kenapa? Karena sembahyang darurat. Nah, lalu diambil paham sembahyang dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya, khunsa boleh nang sisi-sisanya itu lah. Sisi-sisanya. Darurat, sahibud darurat boleh berjamaah dengan sahibud darurat. Bes. Kama fil ummi bimithli, sebagaimana sahnya kiasnya berjamaah nang imamnya ummi, makmumnya ummi juga. Kalau nang ummi nabi itu nabiyul ummi ya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyul ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Ya. Guru sompor 30.000 kali sehari itu teh. Mobil berkah bah guru ya, berkah bah guru haul, ulak behimat-himat. Himat-himat sembahyang kada. Itu kan jangan dapat berkahnya, dapat murkah dari guru tuh. Kayak mendengar ikam di sini sembahyang haji di sini jangan menjelakan. Ulak bayang kada apa kada. Khawat ya kau mengkadah ya kena beritaan. Makin namanya 3 hari mengkadoy mah. Tarik sidin. Orang ambil berkah tuh apa? Amalakan turuti amalan sidin. Kayak Pak salawat ummi ini sidin 30.000 kali, masya Allah. Dalailnya sekali duduk. Hatam. Ada sehizib kada? Sekali duduk hatam depan hizib tuh. Lalu doanya langsung berapa kali sehari? 3 kali sehari nih. Burdah 3 kali sehari. Al-Quran sehatam sehari. Belajaran lagi saya, tahajud lagi saya, beli guring lah. Insya Allah. Begitu bang, diluaskan madat umur sidin itulah. Ya Allah. Itu nang lakas berkatnya itu diambil lah itu. Mama itu di awal itu sekali setahun aja.
Ini guru tak habis orang berikan hawa aku ada dia wala. Cuma menjaga. Jangan mengajil orang. Mengajil orang itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Malingkah bau orang anak adzan nas nyakiti manusia. Kajil. Haram hukumnya. Ada dapat berkah lagi. Bila adab luput dapat berkah. Man asa'al adab faqad turida ilal bab. Dapat berkah lagi. Ada adab wajib, ada adab sunnah. Adab wajib kayak sembahyang, ya kan? Jangan mengajil orang. Adab sunnah, hadir jangan berpicit HP. Kenapa main game? Digit ranawan. Anjir dia. Game. Ayo jangan apa gini? Nah, orang kebiri, seorang anjir dia. Main game. Apa gitu? Aduh, hai. Hendak beribadah, beramal apapun untuk ilmunya. Ada ilmu yang anjir tadi. Orang awalnya main game dia anjir ya. Untuk ilmunya kayak apa namanya berkahnya? Enggak ada orang ada nuntut ilmunya kan dia tahu di adab tulak sasah banyak sakit kambong. Ini mungkin dia sakit sekumpul apa dah? Sakit mas tempura. Guru sarik mana itu? Makanya aku tipe banyak tuh sampaikan bila para karihanya sampaikan nak tulak terus silahkan. Cuman jaga adabnya. Iya. Sampah, kok kemarin buang. Itu adab sunnah tak? Dilanggar juga. Dapat berkahnya. Yang ada nuntut ilmunya lah. Itu bang, rasa salahnya bisa buting aja gawian. Yang ada nuntut ilmu, aja penyakitnya ada nuntut ilmu. Ya. Best. Nah jadi maksud ummi Nabi itu, Nabil ummi itu apa? Maksud Nabil ummi itu ada bisa membaca dan menulis. Kita bisa membaca dan menulis. Makanya ada tulisan min Muhammadir Rasulillah ila azimi Iraqla, azimir Rum Iraqla. Ada surat dari Nabi bisa menulis. Itu Nabil ummi itu sebelum Bektah, sebelum 40 tahun gini ya. Sejauh Bektah bisa ya sih Den. Jibril mengajari. Itu sudah belum Bektah. Supaya apa? Supaya terhindar asumsi orang jahiliyah. Al-Quran itu datang dari Nabi kita. Nah, biasanya kita kan ummi juga beradaannya lah. Ini disekolahkan kawitan kita, dilajari guru-guru kita sampai ummi. Nanti ada ummi di fikih ini lain lah. Ini nang semalam orang nang kada bisa membaguskan huruf. Wa ammal mutahayyirah fala tasruqu biha lit-tahirah. Nah, adapun perempuan nang mustahirah baik haid atau haid mutahirah nih, ada sah ia mengikut dengan itu perempuan mutahirah tadi bagi perempuan nang suci. Wala mutahirah sahih, ada apalagi imamnya mutahirah, makmumnya sahih, sehat, boleh juga. Ini mustahadah sebutlah. Tadi mutahirah wala tahirah masalah kasus haid mutahirahnya. Kalau mutahirah ala sahih ini mutahirah masalah mustahadah. Nah, karena lawan mustahad itu sahih. Kama dzakara fi rawdah fi kitabil haid liwajibil qada 'alaiha ala sahih. Karena wajib mengqada. Nah, kenapa kada sama ikut? Karena orang nang haid itu nang mutahayyirah tadi wajib mengqada. Ya ada kada? Nah, ada berarti berjamaah kepada orang nang wajib iadah itu kada sah. Walau bana imamu ba'da shalah ala khilafi dhanni. Kasus gini ya, dikira imam itu begini ya, besurban besurungkoy, nang bepatik-patik kayak nang raja Salaman tuh dah lah, patik-patik, abang putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap beginian, kok mamanya biar kisah lagi kan dikira abah biar. Nah, salah sangka nih, taparangguh, tapa hawa, apa salah sangka nih. Bi anna imamu walau bana imamu seandainya jelas imamnya tuh setelah tuntung sembahyang. Ini tuntung salam sudah. Ala khilafi dhanni atas menyalahi prediksinya. Dikiranya latihan imra'atan haram mamanya behaki dikira abah. Au kafiran atau ternyata orang kafir. Padahal kita mu'linan bi kufri
nang kafir itu jelas. Kalau kafir segala orang berenaya, ada kafir berenaya banyak. Kafirnya mu'linan jelas-jelasnya seperti kal Yahudi, seperti orang Yahudi kafir. Memangnya kafirnya itu kan Ahlul Kitab ya kan? Ahlul Kitab, Yahudi Bahari, Ahlul Kitab. Kafirnya dengan Nabi kita kada ingkar tuh. Nah, apalagi itu mat mu'linan qila qabla lah, qablu mu'linan qablu sebelum sembahyang nih jelasnya. Au mukhfiyan ataunya menyembunyikan seperti zindik, kan itu jelas tuh. Zindik ini ibadah, rasa ibadahnya seorang pada Allah yang menggerakkan gerak seorang zindik. Kan jelas tuh kekafirannya. Kayak Pak, ternyata imamnya kayak itu wajibatil i'adah, wajib ba'asa bayai. Ini imam nih orang yang kada sah jadi imam. Kita kada tahu di awal. Salam-salam. Oh sekalinya si ulak ini kadang jadi imam. Nang pindah pandir mengalatak jam 2 kopi terinting-terinting sembahyang kada ternyata. Seru aku bilang jadi imam nggak pulang. Oh, pandiran kisah ilmu hakikat koma. Masalah rukun wudu kada tahu. Aba ulang ikan bahasa. Wajib ya ada. Li salatil awwalain ini karena bagi sembahyang dari dua kasus yang awal tadi. Mana? Kafir lawan imratin. Litaksirihi. Nah, kenapa wajib ulang? Litaksirihi karena ya teledor jamaah makmum ini ditarkil bahsi dengan tanpa mengoreksi. Mengoreksi. Ini bagus tuh koreksi juga enak jadi imam tuh. Oh, pian ini sunni kah? Atau zindik kah? Kayak itu. Pian ini sunni kah atau aliran sesat kah? Kayak itu. Aku nih dulu lah. Kalau patuh. Ini tuh kalau nih pian nih ahlu sunnah kalau lah aja. Jangan patuh aja singgung orang. Tahu aja sudah sidin. Apalagi orang NO ya kan. Ini NO apa cirinya berokok bisa. Orang NO. Dalilnya bisa di pom tuh tulisan NO smoking. Hah? Salah. NO brokor. Itu mah dalil dari pasakan. Imamnya sebenarnya orang yang merokok. Kalau imamnya kada berokok kada sah. Nah rokok kada berokok ya kada sah. Karena ini kada rokok. Ini kada merokok. Kalau imamnya itu merokok, imamnya bisa berokok nih, bisa berokok awal atau bisa paten. Ya lah, bisa berokok imamnya. Berokok imamnya sembahyang tuh. Kada sah. Ngapa hukum berokok ini kira? Nah, hukum berokok ini apa? Haram di mata ulama, orang tahu. Haram berokok di mata ulama saya. Mata bupati haram juga. Kicing mata bupati, kenapa mau dirokok kawan di kan dicocok. Itu. Ya, haruslah. Terus. Mana lagi lah? Dikit lagi lah. Litarkil bahsi bihima. Kenapa? Tumtazul mar'ah bisauti, karena perempuan itu bisa dibedakan dengan suaranya. Tahu aku jangan berjemaah, imamnya beginian. Anak kan mereka suaranya nyipil letoy. Sekali datang surban HP kelubut-kelubut ya lah. Dikira beginian aja gue keluar. Lakian juga ya. Karena kau juga bang ini lah. Karena di Arab itu suara jelas lakian bilian itu teh kalau menggelegar ngebas, wah itu menjanjikan keturunan yang banyak nih. Laki artinya apabila suara letoy ya kayak itu bang lah. Tapi kata wanita suara bebinian dia lah wadihia geraknya mun letoy juga ya paham lah. Gerak balakian letoy, oh ini bebinian kalau kau nak berjemaah bisa gogairihim atau selainnya bukan anak kalau kita di sini. Wa misluha sama babinian tuh kada boleh bilang al khunza. Ternyata imamnya khunza bencis li anna amrahu yantashir, karena perkara itu khunza itu wangkar wa ya'rafu dan dikenal mu'linul wa ya'rafu mu'linul kufri bil apa itu
bil ghayyar lah wa ghairuhu bi khilafi mukhfi. Nah itu. Riwayat Arabu dan dikenal orang mu'linul kufri, orang yang sudah memperjelas mengiklankan bil kufri dengan kekufur mu'lin kufri akan kekafirannya bil ghayyar. Apa ghayyar itu? Wa ghairihi bi khilafi mukhfihi fala yajibu li'adati fil asah. Ada nampak apa? Tadi saya maka kitab terjemah yang lagi saya tamat belum dia ke sekolah sini gini. Ah, betul Yasin aja gitu. Best lah. Apa? Wala tajibu li'adafih. Nabi khilafi mukhfi, menyalahi orang yang menyalahi. Mama, macam-macam ilah orang nama yang kufur itu nampak benar cirinya. Cirinya tuh nya. Cirinya itu nampak itu dia lah. Tidak berpengaruh apa-apa hari ini tapi hapak-hapak. Abang ini sembahyang nih kulit, hey ada wajib sembahyang nih jadi. Ayo semua jadi imam kita. Ada bersahadat lagi. Namanya lahi orang yang kada jelas kekafiran yang ia sembunyikan seperti zindik tadi. Itu kan kada wajib kita mengulang kalau berjamaah lawan inya. Nah, wala dan kada wajib mengulang in bana junuban au muhdizan kama fil muharram. Imamnya junub, imamnya berhadas, ada wajib mengulang. Kenapa? Karena itu perkara yang samar, sama mukhfih juga. Nah, wa dzar najasatin khufyatin, dan imamnya beisian najis nang samar fi saubi au badani di pakaiannya, bakas dikamihi anaknya. Jadi imam, tahuan au badani atau badannya, fala tajibu i'adatu salatil muqtim bih lain tabu taksir minhu fi dzalika bi najasah zahirah wa fiha kalamu yati. Nah, kada wajib mengulang sembahyang makmum yang berjamaah dengan demikian itu itu sempurna nang suci apa segala. Kenapa? Karena ia itu tidak keteledoran dari orang itu. Namanya lain najis nang nampak. Nah, itu harus jelas samlah. Ditakuni ini najis ngapa pian ini loh. Lihat. Qultu al-asah al-mansus bi qaulil jumhur inna mukil kufri huna ka mu'linih wallahu alam. Nah, di sini aku berpendapat Imam Nawawi yang paling asah menurut Imam Syafi'i itu qaul jumhur bahwa orang yang menyembunyikan kekafiran di sini sama dengan orang yang menjelaskan kekafirannya, maka sama-sama wajib mengulang berjamaahnya wallahu alam. Nah, biasa mengalir ilmu sabuku sini. Ayo sabuku suraballah taala terus. Enggak mau tazilah. Wallahu alam. Fatajibu i'adatu salatil mutimmi li naqsihi bil kufri bi khilafil junubi masalan wa naqsafih bil janabat. Itu kada kurang kalau orang kafir itu kurang. Betul. Wa dzakara Nawawi fi rawdah nahwa al mazid huna inna ma sahar rabi min adam wujubil qada wa al aqwa dalilan wa inna sahabiyya tatimah wa tahdzib wa ghairi ma qata'u bi anna najasah kal hadath. Najis seperti hadas walau yufarriqu bainal khafiyah wa ghairiha wa al imam panjang situ kena. Mulai fatajibu i'adatu salah setelah wa dzakara fi rawdah. Nah, al-mazid kena tambahan sedikit nah wallahu a'lam.